Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ratna Effendi, mahasiswa PPK Prajaratan Gelombang 1, Universitas Negeri Semarang. NIM 140602219. Di sini saya akan mempresentasikan refleksi terhadap pengalaman belajar mata kuliah literasi dasar. Nama mata kuliah literasi dasar. Review pengalaman belajar. Apa yang telah saya pelajari di mata kuliah ini? Pada mata kuliah literasi dasar terdapat 5 topik yang saya pelajari. Topik pertama mengenal konsep literasi dasar. Literasi sekolah dasar melibatkan pengembangan komunikasi lisan dan tertulis di semua mata pelajaran. Peserta didik mempelajari keterampilan literasi melalui membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Kemudian, kesadaran fonemik. Kesadaran fonemik adalah pemahaman bahwa kata-kata yang diucapkan terdiri dari suara. Kesadaran ini berkembang secara bertahap ketika anak-anak memiliki pengalaman dengan permainan kata, sejak anak-anak, dan cerita. Ada 5 tahap dalam kesadaran fonemik, yaitu yang pertama mengenal kata-kata berima, yang kedua mendeteksi kata-kata yang sama atau berbeda dalam satu set kata, kemudian memadukan suara untuk membuat kata-kata, yang keempat segmentasi kata satu suku kata ke dalam suaranya, dan yang kelima mengidentifikasi kata yang tertinggal saat fonem dihilangkan atau ditambahkan. Selanjutnya, pengetahuan kosakata. Kosakata berkembang ketika anak-anak berulang kali melihat kata-kata yang sama dalam berbagai konteks. Instruksi kosakata yang kuat harus menekankan integrasi, pengulangan, dan penggunaan yang bermakna. Program literasi yang seimbang harus menekankan pengembangan kosakata yang kuat pada peserta didik. Selanjutnya, pemahaman bacaan. Pemahaman membaca adalah pemahaman tentang apa yang telah dibaca melalui pembelajaran dan pemrosesan keterampilan ketika membaca. Pemahaman membaca juga merupakan keterampilan penting dalam kehidupan orang dewasa. Lalu, literasi berimbang. Literasi berimbang merupakan pendekatan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan memahami dan menghasilkan informasi. Pendekatan literasi yang seimbang berfokus pada 2 bidang penting, yakni membaca dan menulis. Pendekatan ini melibatkan peserta didik dalam berbagai pengalaman membaca dan menulis yang otentik. Pendekatan ini bermanfaat dalam banyak hal, diantaranya peserta didik pengembangan berbagai kemampuan membaca menulis baik secara berkelompok maupun individu. Berikut juga adalah komponen literasi berimbang. Ada beberapa keterampilan membaca, yaitu membaca nyaring, membaca bersama, membaca terpadu, dan membaca mandiri. Lalu ada keterampilan menulis dengan pemodelan, menulis berlima, menulis terpadu, dan menulis mandiri. Pada topik 2, strategi pengembangan keterampilan literasi. Ada beberapa strategi yang dapat dipilih oleh guru. Ada strategi membaca bersama, membaca terbimbing, membaca interaktif, membaca pengamen, dan membaca mandiri. Membaca bersama dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah guru membaca terlebih dahulu, kemudian peserta didik bergantian melanjutkan membaca. Lalu membaca terbimbing dilakukan dengan cara mengatur kelompok secara terbimbing sesuai dengan kebutuhan peserta didik tertentu. Lalu ada membaca interaktif, dapat dilakukan dengan cara aktivitas membaca bersama dengan tujuan melibatkan anak secara interaktif dan memahami isi bacaan. Lalu membaca pemahaman, yaitu kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang untuk memahami isi bacaan secara menyeluruh. Yang kelima ada membaca mandiri. Kegiatan menggali informasi dari sumber tertulis yang dilakukan secara mandiri. Dengan beberapa strategi pembelajaran dapat dipilih yang digunakan guru dalam mengembangkan keterampilan menulis, yaitu menulis bersama. Menulis bersama adalah kegiatan menulis kata atau kalimat secara bergantian, lalu menulis
terbimbing dilakukan dengan cara guru mengembangkan dan membimbing peserta tulisan peserta didik melalui diskusi, menginstruksi tes bersama, dan mengevaluasi tulisan independen mereka. Kemudian menulis interaktif merupakan kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan anak dalam hal literasi. Lalu penerapan menulis mandiri pada peserta didik dimulai dengan melatihkan menulis sederhana. Kelima, menulis kreatif adalah menulis yang ditujukan untuk menyampaikan ide, perasaan, dan emosi, bukan sekedar menyampaikan informasi saja. Lalu pada topik yang ketiga, asesmen literasi KKM. Ada 3 pokok bahasan pada topik ini, yaitu yang pertama asesmen atau penilaian literasi. Penilaian proses dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dalam kegiatan belajar mengajar. Pada proses tersebut, guru hendaknya memperhatikan aktivitas, respons, kegiatan, minat, sikap, dan upaya peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Penilaian ini dapat berbentuk observasi, catatan anekdot, tugas kinerja, rubrik, dan portofolio. Kemudian prinsip penilaian literasi. Guru mengenal faktor yang dapat mempengaruhi hasil penilaian literasi, terutama faktor perkembangan budaya, instruksional, dan belajar. Dengan pemikiran tersebut, penilaian literasi yang dilakukan sekolah akan lebih valid dan reliable. Prinsip yang harus diperhatikan ketika pelaksanaan penilaian, yaitu penilaian dilakukan secara berkelanjutan, bersifat autentik, multidimensional, mempertimbangkan faktor budaya sesuai kebutuhan dan kekuatan peserta didik, tentu mencerminkan pemahaman tentang bagaimana peserta didik belajar. AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Ada 2 komponen AKM, yaitu numerasi dan literasi membaca maupun literasi matematika. Lalu pada topik keempat, lingkungan yang kaya literasi. Lingkungan kelas yang literat adalah lingkungan kelas yang kaya dengan media kebahasaan dan cetakan. Dataan isinya mungkin saja berbeda antara kelas yang satu dengan yang lainnya, tergantung pada kreativitas dan kemampuan masing-masing kelas. Mengembangkan keterampilan literat di dalam kelas ditunjukkan dengan cara banyaknya tulisan di dalam kelas. Lalu topik kelima, pengembangan kecakapan literasi diri. Dalam rangka pengembangan kecakapan literasi diri, seorang guru harus memahami istilah 5T1A, di mana T, time, waktu yang tepat, kapan dan berapa lama pembelajaran literasi diberikan. T kedua adalah task, tugas apa saja yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan latar belakang serta usia peserta didik. Lalu yang ketiga, teks, pemilihan teks, kemudian teaching strategi yang digunakan dalam pembelajaran literasi yang efektif, lalu talk, pembelajaran keterampilan berbahasa lisan, dan yang keenam adalah assessment, yaitu penilaian. Refleksi pengalaman belajar. Mengapa topik-topik tersebut penting dipelajari? Kelima topik yang telah saya pelajari dari topik 1 sampai dengan 5 penting dipelajari karena mempelajari konsep dasar literasi sekolah, sehingga setelah mempelajari topik ini saya mampu memahami literasi bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tapi juga dapat memahami dan mengolah informasi dengan baik, dapat melatih berpikir kritis sehingga dengan literasi dapat memperluas wawasan pengetahuan seseorang. Kemudian pada topik 2 mempelajari bagaimana strategi pengembangan literasi, sehingga setelah mempelajari topik ini saya memahami berbagai strategi literasi yang dapat dikembangkan pada pembelajaran kelas. Pada topik 3 mempelajari tentang AKM, merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua peserta didik untuk mengembangkan kapasitas diri dalam berpartisipasi positif pada masyarakat. Lalu di topik 4, saya mempelajari bagaimana cara mengembangkan lingkungan yang kaya akan literat. Dan pada topik terakhir, saya mempelajari bagaimana cara mengembangkan kecakapan literasi di sekolah dasar dan di mana guru harus memperhatikan penggunaan strategi mengajar yang tepat serta bahan ajar yang sesuai dengan latar belakang peserta didik yang akan berdampak terhadap pencapaian kompetensi peserta didik. Lalu bagaimana saya mempelajari topik-topik yang ada pada mata kuliah? Pada mata kuliah ini saya mempelajari topik-topiknya dari LMS sebagai sumber referensi mata kuliah. Kemudian
Dapat juga mencari sumber materi lainnya baik dari buku, cetak maupun internet. Kemudian dapat melakukan latihan di LMS yang juga mampu mengkonstruksikan pemahaman saya melalui pertanyaan pemantik. Selanjutnya, analisis artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran ini kami upload sebagai tugas di LMS, kemudian kami juga menguploadnya di Google Drive. Topik 1, mengenal konsep literasi. Tugasnya adalah kelompok, di mana memberikan komentar terhadap presentasi kelompok lain. Kemudian juga membuat mind mapping tentang gerakan literasi sekolah. Pada topik kedua, pengembangan keterampilan literasi. Berkelompok dan berdiskusi tentang video yang ada di LMS. Kemudian membuat penyusunan kegiatan pembelajaran literasi menggunakan strategi membaca interaktif. Pada topik ketiga, menyimpulkan temuan pada kegiatan presentasi dan membuat rancangan asesmen membaca dan menulis. Pada topik keempat, lingkungan kaya literasi, kami bertugas dalam kelompok mempelajari konsep lingkungan yang kaya akan literasi di SJPPL 1 menggunakan lembar pengamatan yang telah tersedia di LMS. Kemudian membuat rancangan atau rencana aksi nyata terkait pengembangan budaya literasi di sekolah dengan program yang dapat membangun lingkungan literasi. Lalu pada topik kelima, pengembangan kecakapan literasi, kami membuat segitiga refleksi, kemudian menuliskan pendukung pengembangan literasi dari saya. Yang terakhir adalah pembelajaran bermakna. Dalam mata kuliah literasi ini, pembelajaran bermakna yang didapat adalah yang pertama sebagai individu. Sebagai individu saya belajar tentang bagaimana manusia modal utamanya adalah membaca. Dengan membaca kita bisa mengerti dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Setelah membaca kita juga harus bisa menulis agar bisa memberitahu apa yang ada di pikiran kita dan apa yang ingin kita ungkapkan dalam bentuk tulisan. Sebagai seorang guru, nah ini manfaat pembelajaran bermakna jika sebagai seorang guru. Saya harus menyiapkan kelas yang kaya akan literasi. Kelas yang kaya akan literasi akan mempengaruhi peserta didik dalam berliterasi. Saya juga menciptakan kelas dengan tulisan-tulisan, motivasi, membuat pojok baca, kantong literasi, pohon literasi, dan jadwal rutin untuk berkunjung ke perpustakaan. Sebagai guru, saya juga bisa membuat jadwal pembiasaan sebelum belajar untuk berliterasi. Literasi tidak hanya berupa membaca, tetapi juga menulis. Perubahan terhadap peserta didik. Diharapkan perubahan terhadap peserta didik adalah motivasi peserta didik dalam berliterasi bertambah. Peserta didik gemar membaca dan lancar membaca. Tulisan peserta didik rapi, haus akan ilmu, dan selalu ingin menambah wawasan, sehingga akan berlomba-lomba dalam berliterasi. Demikian presentasi dari saya. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.